Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses diagnosa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Sari Nastiti, NIM 2018 008131. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendiagnosa organisasi pada level kelompok. Diagnosis sendiri yaitu proses memahami bagaimana organisasi saat ini berfungsi dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang perubahan. Kebutuhan model diagnosa ini seperti praktisi OD dan anggota organisasi harus memiliki ide tentang informasi yang dikumpulkan dan cara menganalisisnya. Model sistem terbuka ini menyarankan organisasi-organisasi seperti subsistemnya seperti departemen, grup, dan individual. Berbagai hal-hal yang umum yang menjelaskan bagaimana organisasi dan subsistem diorganisasi dan diorganisir dan digunakan. Mendiagnosis sistem organisasi yang pertama, organisasi secara keseluruhan termasuk desain dan strategi perusahaan, struktur dan proses. Yang kedua yaitu unit organisasi seperti divisi anak perusahaan. Yang ketiga yaitu kelompok atau departemen. Diagnosis tingkat organisasi atau kelompok dapat mempengaruhi komposisi jenis orang yang tersedia untuk mengisi pekerjaan. Norma kinerja kelompok dapat mempengaruhi jenis desain pekerjaan yang dianggap dapat diterima, termasuk tingkat kinerja. Seperti 1. Kejelasan sasaran, 2. Struktur tugas, ketiga komposisi kelompok, keempat fungsi tim, yang terakhir yaitu norma kinerja. Output di dua dimensi efektivitas, kelompok kinerja dan kualitas kehidupan kerja. Kinerja mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, atau meningkatkan kualitas. Kohesivitas, tim komitmen terhadap kelompok dan organisasi. Contohnya yaitu seperti 1. Desain kerja harus sesuai dengan organisasi yang lebih besar dan desain kelompok. Yang kedua yaitu desain kerja harus dengan karakteristik pribadi job holders, orang yang bekerja agar pekerjaan menjadi efektif karena kepuasan karyawan berasal dari kerja. Sekian penjelasan dari saya tentang mendiagnosa organisasi pada level kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kutut Erwan, NIM 2018 008140. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dimensi kunci dari lingkungan yang mempengaruhi pengolahan informasi adalah ketidakpastian informasi atau sejauh mana keambiguan informasi lingkungan. Ada 5 desain utama strategi komponen. Yang pertama, strategi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, sistem struktur. Yang keempat, sistem pengukuran. Yang kelima, sistem sumber daya manusia. Kemudian organisasi yang juga menampilkan 4 properti kunci sistem. Yang pertama, input transformasi dan output. Yang kedua, batas. Yang ketiga, komentar. Yang keempat, equifinality. Kemudian model diagnostik mencakup dimensi yang diperlukan untuk memahami organisasi pada 3 tingkatan: organisasi, kelompok, dan pekerja individu. Untuk setiap tingkat, model menunjukkan yang pertama, input sistem harus bekerja dengan baik. Yang kedua, komponen kunci dari desain sistem. Yang ketiga, output sistem. Kemudian G, budaya organisasi merupakan komponen desain akhir. Budaya organisasi merupakan komponen desain akhir. Hal ini adalah dasar asumsi, nilai-nilai, dan norma-norma bersama anggota organisasi. Output dari orientasi strategis dapat diklarifikasikan menjadi 3 komponen. Yang pertama, kinerja organisasi mengacu pada output keuangan seperti penjualan, return on investment atau ROI, dan laba bersih per saham EPS. Kedua, produktivitas menyangkut pengukuran efisiensi internal seperti penjualan per karyawan, limbah,
tingkat kesalahan, kualitas, atau unit yang diproduksi per jam. Ketiga, kepuasan pemangku kepentingan mencerminkan beberapa baik organisasi telah memenuhi harapan kelompok yang berada. Efektivitas orientasi strategis, organisasi membutuhkan pengetahuan tentang informasi di atas atau untuk menentukan keselarasan antara unsur-unsur yang berbeda. Contoh diagnosis level kelompok. Yang pertama, masalah. Saya ingin Anda membantu saya untuk membuat karyawan-karyawan saya aktif terlibat dalam kemajuan perusahaan. Diagnosis kelompok level kelompok. Saya ingin Anda membantu saya untuk membuat karyawan-karyawan saya aktif terlibat dalam kemajuan perusahaan. Diagnosis kelompok level kelompok. Berdasarkan masalah di atas, maka yang kita lakukan adalah sebatas mengawal terlaksananya dengan baik keterlibatan karyawan, motivasi karyawan untuk tetap komitmen pada keterlibatan aktif, dan masalah-masalah seputar itu. Yang kedua, masalah definisi A dan B. Saya itu tidak pernah akur. Diagnosis level kelompok, seharusnya mereka saling bekerja sama karena kinerja dari kedua divisi itu saling mempengaruhi. Kemudian akan dilanjutkan dari teman saya. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan presentasi dari teman saya, ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Trono dari kelas 6A6, NIM 2018008240. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengevaluasi hasil intervensi. Yang dimaksud proses evaluasi dengan dilakukannya intervensi adalah ada dua. Penilaian selama intervensi diimplementasikan dan penilaian setelah proses intervensi diimplementasikan. Tujuan dilakukan evaluasi adalah memperoleh umpan balik atau feedback terhadap implementasi intervensi atau implementation feedback. Umpan balik yang dihasilkan merupakan informasi yang akan menjadi bahan penuntun pelaksanaan implementasi. 2. Memperoleh umpan balik dari hasil evaluasi yang dilakukan atau evaluasi feedback. Informasi yang diperoleh dari evaluation feedback adalah hasil intervensi yang dilakukan apakah sesuai atau tidak dengan rencana. Contoh diagnosis level individu. Masalah. Saya ingin Anda menilai apakah kompetisi yang memiliki karyawan saya sudah sesuai dengan kompetisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Diagnosis level individu berdasarkan masalah di atas, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pengamatan bagaimana kinerja karyawan. Pemilihan input desain komponen dan hasil atau output. Karakter sistem itu ada 10, yaitu yang pertama komponen, ada yang kedua batas, yang ketiga lingkungan, yang keempat penghubung atau antarmuka, yang kelima masukan atau input, yang keenam pengelolaan atau processing, yang ketujuh pengeluaran atau output, yang ke-8 sasaran dan yang ke-9 kendali, dan yang ke-10 umpan balik. Klarifikasi sistem. Kesatuan antara komponen satu dengan lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi. Setiap sistem memiliki sasaran berbeda-beda dalam setiap permasalahan yang terjadi, yaitu sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem deterministik, sistem probabilistik, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Pendekatan sistem menjelaskan suatu yang dipandang dari sudut pandang sistem serta berusaha menemukan struktur unsur yang membentuk komponen-komponen yang dipertimbangkan secara bersama sebagai suatu sistem mungkin lebih besar daripada jumlah keberhasilan setiap komponen dipertimbangkan secara terpisah. Advertisement. Adanya hierarki dan proses yang jelas memberikan metode, dan yang ketiga budaya tidak memecat orang.
Intervensi yang tepat seperti bekerja untuk menyelaraskan visi perusahaan dengan realitas operasi sehari-hari dapat digunakan untuk merekonsiliasi dan mendapatkan hasil positif ketika ada konflik. Menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari apabila ada kesalahan dalam pembicaraan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf.